Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Faridana. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan, dan juga teman-teman saya dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan ajar fikih, yang mana tugas kali ini adalah membuat video tentang isi makalah pada presentasi yang telah kami buat. Oke, simak video kali ini dengan baik ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Secara etimologis, zakat berarti tumbuh atau bertambah. Dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima menunaikan haji. Dan yang poin ketiga yaitu zakat. Berarti apabila seseorang telah mampu dalam kebutuhan hidupnya, maka berhak bagi orang Islam untuk menunaikan zakat sesuai rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya zakat itu termasuk mensucikan jiwa, atau dalam kitab fikih kita artikan sebagai toharoh, bersuci atau mensucikan jiwa. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9, bahwasanya artinya yaitu sungguh beruntung orang yang menyucikan. Jadi kita sebagai umat muslim wajib menunaikan zakat sesuai rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa harta zakat itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu tanaman atau buah-buahan, yang kedua yaitu ternak, yang ketiga yaitu emas atau perak, yang keempat yaitu harta perdagangan dengan berbagai jenis. Dalam Al-Amwal, bahwa Al-Amwal Az-Zakawiyah atau harta yang wajib dikeluarkan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, harta az-zahir. Harta az-zahir yaitu harta yang tampak atau tidak ditampakkan atau disembunyikan, seperti tanaman, buah-buahan, seperti itu. Hasil pertanian atau buah-buahan itu wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10%, dan bila diairi dengan biaya lain seperti diangkut kendaraan menggunakan pompa dan sebagainya. Zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Yang kedua yaitu harta lahir batin. Harta yaitu harta yang disengaja disembunyikan, seperti emas, perak, dan perhiasan lainnya. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas, wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, air sungai 10%, dan bila diairi dengan biaya lain seperti
diangkut kendaraan menggunakan pompa dan sebagainya. Zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Yang kedua yaitu harta lahir batin. Harta yaitu harta yang disengaja disembunyikan seperti emas, perak, dan perhiasan lainnya. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhni Elyasin, NIM T 2019-1252. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan zakat, sedekah, hibah, dan wasiat. Ya, langsung saja. Yang pertama, zakat. Zakat itu sifatnya wajib dan jumlah dan waktunya itu ditentukan juga penerimanya. Zakat lebih ditujukan untuk memenuhi hal yang darurat dengan menjamin keselamatan hidup manusia atau penerima zakat. Dan yang kedua yaitu sedekah. Sedekah yaitu sifatnya lebih fleksibel, baik waktunya penerima maupun jumlahnya. Meskipun terbatas namun tetap dalam koridor daruriyah. Kebutuhan ialah kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran. Bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi sifat daruratnya tidak sampai ke tingkat yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-dururiyah dengan al-hajiyah adalah pengaruhnya kepada harta masih hidup. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah adalah konsep legitim property, juga berlaku pada harta yang diberikan sebagai hibah. Kemudian hibah kepada ahli waris juga dapat diperhitungkan sebagai warisan. Wasiat dan hibah merupakan bentuk-bentuk pengalihan hak atas benda kepada orang lain. Wasiat diberikan kepada orang yang bukan ahli waris dan harta diserahkan saat kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Fungsi lain keberadaan manusia, namun demikian keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kehidupannya sendiri ke depan dan tidak menggantungkan diri dari orang lain terus-menerus. Yaitu yang terakhir yaitu wasiat. Wasiat merupakan salah satu cara pengalihan hak atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain. Bedanya harta tersebut diberikan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris dan perwaris. Demikian pula jumlah atau bagiannya tidak ditentukan oleh hukum melainkan oleh yang punya harta atau pewaris itu sendiri. Namun demikian baik hukum perdata maupun hukum Islam menentukan bahwa harta yang diberikan sebagai wasiat harus memenuhi ketentuan legitim property
yakni dari sedekah secara ekonomi adalah menjadi instrumen kail agar dapat memenuhi tidak melebihi sepertiga dari seluruh nilai harta warisan, di mana merupakan hak mutlak dari pewaris yang tidak dapat disampingi. Wasiat dibuat saat pemilik harta masih hidup. Wasiat dibuat saat pemilik harta masih hidup dan harta diberikan saat ia telah meninggal dunia. Sedangkan hibah atau hadiah adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu ahli waris atau bukan, di mana harta tersebut diberikan pada saat kepada ahli waris juga dapat diperuntukkan sebagai warisan. Pemilik harta masih hidup. Konsep legitim forti juga berlaku pada harta yang diberikan pada saat pemilik harta masih hidup. Kemudian, hibah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sementara hibah diberikan baik kepada ahli waris atau bukan saat pemberi hibah masih hidup. Terhadap wasiat dan hibah berlaku ketentuan legitim forti. Nah, itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inuh Humairo. Saya di sini akan melanjutkan mengenai penjelasan zakat yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya di sini menjelaskan mengenai dalil yang menguatkan mengenai zakat atau argumentasi yang menguatkan mengenai pembayaran zakat. Nah, di sini dalil yang menjelaskan mengenai zakat itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya adalah, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat serta bersujudlah beserta orang-orang yang sholat, orang-orang sholat. Nah, di sini zakat disebutkan nomor 2 setelah sholat. Nah, yang maknanya adalah zakat ini wajib atau fardu ain dilaksanakan oleh orang muslim, dan zakat suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya zakat ini fardu ain dan wajib dibayar juga dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman atau umat muslim seperti itu. Karena posisi zakat sendiri menempati posisi kedua setelah sholat yang kewajibannya harus dilaksanakan. Dapat dipahami bahwasanya dengan posisi kedua itu zakat ini merupakan suatu hal yang sangat amat penting, karena dari zakat sendiri kita bisa memaknai arti syukur itu sendiri. Jadi menurut saya hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasihin, NIM T 2019-1278. Saya di sini akan menyimpulkan dari beberapa presentator barusan yang telah memberikan ilmu bagi kita semua, yaitu yang saya simpulkan artinya yaitu zakat itu adalah hal yang wajib dilakukan, lain dengan seperti sedekah, terus hibah atau yang lainnya. Jadi memang zakat di sini, zakat itu adalah hal yang wajib dilakukan. Lah, wajib itu seperti apa ya? Ketika kita melakukan dapat pahala, ketika kita tidak dilakukan mendapat dosa, seperti itu. Jadi begini, mohon maaf ya suara saya agak serak. Jadi zakat itu beda sekali dengan seperti sedekah atau hibah. Nah, kalau sedekah sendiri itu fleksibel. Jadi kalau zakat itu mengikat. Ada ketentuan waktu. Zakat itu ya ada dua, seperti zakat fitri dan zakat muallah. Itu mengenai zakat. Lah, mungkin ini saja dari saya.
Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.